Halo, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah Tarot Reader. Happy weekend guys. Selamat pagi menjelang siang. Semoga hari ini kalian mendapatkan berkah ya dari doa-doa kalian yang mungkin hari ini terjawab. Apa yang kalian hajatkan terjawab dan mendapatkan kabar baik di hari Minggu ini. Amin. Dan kali ini saya ingin membuat sedikit berbeda, video yang bertematik ya, yang dengan isi kontennya adalah para zodiak yang akan segera hutangnya lunas di tahun 2020. Nah, zodiak-zodiak mana yang akan segera lunas hutangnya di tahun 2020. Nah, saya membuat video ini juga karena melihat beberapa fenomena yang makin berkembang selama pandemi COVID Corona ini. Banyak juga yang kehilangan pekerjaan, mandek usahanya, bisnis dan sebagainya. Ya, sehingga mereka harus gali lubang tutup lubang dengan mengutang untuk menutupi segala kekurangan dan kebutuhan mereka. Dan itu memang tidak bisa diingkari karena mata rantai kita di dunia ini sedang mengalami kelemahan ya. Resesi ekonomi terjadi di mana-mana termasuk di Indonesia. Begitu pula juga negara-negara maju ya juga mengalami hal yang sama. Nah, utang ini memang jadi masalah utama ya, bukan sekedar corona aja ya, tapi memang ada beberapa kawan yang juga minta request untuk dibikin video tentang zodiak yang akan segera lunas di tahun 2020 ini. Oke. Sebelum saya membacakannya, tolong subscribe YouTube channel saya, share dan like ke kawan-kawan kalian, dan jangan lupa follow Instagram saya Lala Latifah Tarot Reader. Nah, zodiak-zodiak yang segera lunas ini ya adalah pertama zodiak Aries, kedua Pisces, ketiga Aquarius, keempat Taurus, dan kelima Gemini. Ini saya dapat dari hasil kemarin saya dan tadi pagi, dari hasil kemarin dan tadi pagi untuk meyakinkan diri saya zodiak yang kemungkinan akan keluar di tahun 2020 untuk lunas hutangnya itu ya, dengan melakukan meditasi suung, meditasi di diam. Nah, saya melakukan suung ini dari kemarin dan pagi ini gitu ya. Oke. Saya segera bacakan saja tanpa basa-basi terlalu lama. Yang saya awali adalah zodiak Aries. For once. Oke, kenapa ya? For once artinya 4 tongkat, semangat. Wow, setelah sekian bulan dia berjibaku, bekerja keras untuk menyelesaikan semua persoalan hidup, akhirnya dia bisa bernapas lega di tahun 2020 ini gitu ya. Dia bisa bernapas lega, dia bisa menikmati hasil kerja keras dia, berhasil mendapatkan apa yang dia mau ya, maksudnya hajat kan, termasuk utang. Jadi utang dia sedikit demi sedikit itu akan segera terselesaikan dengan bantuan, dengan dukungan orang-orang dekat juga gitu ya. Aku lihat zodiak zodiak ini Aries akan mendapatkan orang-orang yang juga akan mensupport dia untuk menyelesaikan masalah dia. Jadi bisnis dia akan kembali naik ya, kerjaan dia akan terselesaikan, masalah keuangan juga akan ada pembayaran dan sebagainya. Dan dia akan menikmati itu dan dia akan merasakan lumayan energinya baik ya, di sini senang-senang gitu ya, ringan gitu energinya. Tetapi saya juga ingatkan pada Aries, walaupun rezeki kamu ada baiknya, ada bagusnya di tahun 2020, jangan lupa berbagi sama orang, jangan terlalu banyak foya-foya, senang-senang atau sudah kumpul-kumpul tanpa memperhitungkan uang yang akan kamu keluarkan gitu ya. Harus seimbang, semuanya harus seimbang agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Oke, jadi itu ya, selamat buat Aries. Harus seimbangkan apapun itu yang terjadi, pemasukan yang banyak tetapi tidak diatur, ya itu akan membuat kamu rugi lagi nantinya. Jadi kalau selama tahun 2020 kamu dapat rezeki dan berhasil melunaskan utang-utangmu, jangan lupa untuk menyimpan dan berbagi kepada orang. Congratulations ya Aries. Lanjut ke zodiak Pisces. Wow, Egg Pentacles, 8 koin, 8 logam emas. Artinya dia sedang berusaha menyelesaikan segala urusannya. Dia yakin dia
ini energinya baik sekali Pisces dibanding bulan kemarin ya. Saya lihat antara Mei Juni itu agak drop kamunya, karena emang terkena dampak efek dari roda ekonomi mata rantai yang sedang rusak. Entah itu klien-klien kamu juga lagi mengalami masalah keuangan, terus orang dekat kamu juga mengalami masalah keuangan, sehingga memang pemasukan kamu agak berkurang, dan kerjaan juga demikian ya. Ada pemotongan sekian persen, jadi kamu juga gali lubang tutup lubang ibaratnya gitu. Dan di sini aku lihat kamu energinya baik, indah ya. Ibaratnya kamu kembali percaya diri untuk menyelesaikan semuanya. Kamu bangkit lagi semenjak nanti setelah bulan Juli Agustus, kamu akan lumayan kembali lagi energinya, bangkit lagi, termotivate lagi, dan kamu akan bisa mendapatkan cita-cita ya, maksudnya penyelesaian yang baik dari segala masalah, karena ketekunan, kesabaran, dan kekuatan dari dalam diri kamu. Bagus ya. Jadi nanti Pisces kemungkinan untuk bisa menyelesaikan keuangannya ini paling cepatnya itu antara bulan sebentar, sekarang Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Paling lambatnya sampai tahun 2021 bulan Februari ya, Februari atau Maret. Paling cepat itu bulan Agustus atau Oktober untuk Pisces. Oke, congratulations Pisces ya. Semoga kamu tetap kuat, bersabar. Dari hasil kerja keras kamu harus yakin Tuhan pasti menolong kamu buat Pisces ya. Begitu juga tadi ya, zodiak sebelumnya Aries, kemungkinan akan selesai itu, ini kan sekarang Juni ya, Juli, Agustus, September, Oktober, kurang lebih menjelang akhir tahun ya, Oktober atau November. Oke, lanjut. Untuk zodiak Aquarius, Two Pentacles. Jadi kamu udah pintar untuk mengelola keuangan ya. Yang tadinya memang sempat agak sedikit bermasalah, riskan ya, dan rentan terhadap pengeluaran gitu ya, karena pemasukan juga nggak seimbang. Kemungkinan di sepanjang tahun 2020 ini akan ada keseimbangan dalam hal mengelola keuangan. Jadi kamu bisa memanage keuangan dengan baik, kamu bisa mengelola keuangan dengan baik, dan kamu kembali ada energi yang kuat ya dari dalam diri, dan mulai stabil pelan-pelan untuk membangun masalah kerjaan lagi, dan membangun masalah kepercayaan, trust kepada klien-klien kamu, dan kamu akan kembali bangkit lagi untuk menyambung pekerjaan atau proyek yang tertunda. Kamu akan kembali berimbang terhadap perjalanan waktu. Setelah Juni ini kamu akan kembali berimbang energinya, kembali semangat, kembali ada kekuatan untuk bisa menyelesaikan segala persoalan yang tertunda, bahkan mungkin sedikit agak drop ya di bulan-bulan kemarin. Jadi Aquarius, semangat ya, kamu bisa menyelesaikan masalah utang kamu di tahun 2020 ini, kurang lebih semenjak dari bulan sekarang Juni, Juli, Agustus. Ya, Agustus kamu udah mulai bangkit lagi. Agustus karir kamu naik lagi. Agustus kamu bisa mendapatkan pundi-pundi keuangan yang jauh lebih cihuy dibanding tahun-tahun ya, maaf dibanding bulan-bulan kemarin selama masa pandemi corona. Oke, itu aja. Semoga kamu segera bisa melunaskannya ya. Aku lihat energinya baik di bulan Agustus ya. Semoga sampai akhir tahun kamu bisa menyelesaikan semua utang-utang kamu di tahun 2020. Lanjut, setelah Aquarius, kita lanjut ke bintang Taurus ya. Oke, Taurus. Oh, ini mah energinya sangat baik. Two Cups, 2 cawan. Semua penyelesaian masalah indah pada akhirnya, indah pada waktunya. Oke, ini sih ringan sekali energinya. Jadi kamu tuh pandai mengatur uang, pandai mengatur kerjaan, kamu juga nggak ngoyo, tapi ada aja selalu kekuatan rezeki buat kamu yang akhirnya itu karena kamu mampu mengelola ya, mengkomunikasikan dengan baik dengan para rekan-rekan kerja kamu atau klien-klien kamu, customer kamu, atau orang
bos atasan kamu, sehingga kamu ringan aja sih kalau aku lihat untuk menyelesaikan masalah keuangan kamu gitu ya. Bahkan hampir tidak ada kendala untuk menyelesaikan utang-utang kamu di tahun 2020 ya. Sepahit-pahitnya selesai paling sebelum akhir tahun 2000 ya. Bulan Agustus mungkin kamu akan segera selesai semua permasalahan utang-utang atau masalah kendala-kendala pembayaran kamu di tahun 2020. Mudah-mudahan bulan Agustus sudah bisa napas lega kamunya ya, atau setidaknya kamu bisa bisa menikmati hidup lagi gitu ya, dari hasil semua usaha dan kerja keras kamu, Taurus. Oke, itu Taurus, kamu tidak terlalu banyak hambatan ya kelihatannya tahun 2020 soal keuangan dan kerjaan kamu. Terus terakhir setelah Taurus kita lihat Gemini. Oke, Gemini ada Death. Artinya kamu udah cukup tahu semua masalah kamu yang kemarin, udah cukup belajar banyak, introspeksi segala kesalahan dan pengambil keputusan. Memang kalau kita lagi ada kepepet, kita lagi sepi job, kita lagi kehilangan klien dan sebagainya, kadang-kadang utang itu ya salah satu alternatif ya untuk bisa menyelesaikan masalah. Kalau saya dengan meditasi suung, kalau berutang itu biasanya ada perasaan tidak enak gitu ya, karena kenapa, biasanya sinyalnya seperti itu supaya mengingatkan kita nanti jangan sampai melakukan utang lagi gitu ya, atau kalau merasakan perasaan bersalah gitu, karena bisa jadi ini kamu harus belajar dari perasaan bersalah kamu di sepanjang tahun 2020 ini, dan kamu kayaknya akan mendapatkan kabar, akan mendapatkan bantuan, akan mendapatkan suatu kemudahan ya setelah kamu pergi dari suatu persoalan yang sangat rumit. Di situ kamu akan kembali merasakan kembali hidup lagi, kembali merasakan energi positif, kamu mampu mengatasinya, segala ketakutan dan kebimbangan kamu untuk menyelesaikan utang-utang kamu, dan kamu akan bisa lagi menata lagi dari nol segala kekurangan yang tertunda di tahun 2020 itu, segala utang-utang kamu ya, misalnya cicilan yang tidak terbayar segera akan terbayar oleh kamu di tahun 2020, dan ini bisa sampai tahun depan selesainya ya. Untuk Gemini sekitar ya sama saja, sekitar kayak Pisces bulan Februari Maret lah ya, awal-awal bulan kuartal pertama bulan tahun 2021. Tapi tetap semangat karena kamu akan melakukan suatu perubahan besar di tahun 2020 ini. Oke, itu aja yang saya bacakan untuk para zodiak ini ya. Semoga kamu semua yang sedang mengalami utang agak sedikit mendapat pencerahan dan mendapatkan jalannya nanti gimana pun. Ini bahannya sekedar general reading, dan kalau resonate saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang tidak pun juga tidak apa-apa, tidak masalah buat saya. Mungkin ini juga sebagai bahan acuan saja buat kalian supaya Anda juga termotivasi secara energi, termotivasi untuk bangkit di tahun 2020. Sekarang udah masa PSBL bukan PSBB lagi. Ya sudah, mulai lagi dari new normal, new life ya, a new opportunity buat kamu. Thank you. Salam rahayu dari saya. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.